amanah yang Allah berikan kepada kita berupa keturunan baik laki maupun perempuan untuk menjaga fitrah mereka, kesucian mereka. Kenapa? Sebab kita manusia telah dibekali dua kesucian. Yang pertama namanya fitrah imaniyah, yang kedua fitrah amaliyah. Fitrah imaniyah itu diisyaratkan ketika bayi lahir dalam dunia, kita disunahkan sebagai orang tuanya, khususnya bapaknya, untuk mengazankan, ya. Itu sunnah Nabi. Jadi waktu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lahir, itu Nabi langsung yang mengazankan, ya. Artinya apa? Itu sebuah isyarat bahwa itu azan bentuk menjaga fitrah imaniyah yang telah ditanamkan oleh setiap bayi yang lahir ke alam dunia. Jadi Pak, dalam Islam itu nggak dikenal dosa turunan. Itu bayi yang lahir ke alam dunia, mau siapa ke orang tuanya, mau dia orang tuanya non muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, bahkan mungkin mungkin ada perempuan melahirkan tanpa suami, bayinya itu suci, bayinya itu fitrah, tidak membawa dosa sedikit pun, bersih tanpa membawa noda dan kotoran. Kenapa? Sebab dia telah dibekali pertama oleh Allah namanya fitrah imaniyah. Nabi bilang di dalam hadis, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Jadi kalau kita nemu bayi di jalanan, ambil Pak, bawa pulang. Ya, dalam Islam nggak ada tuh, dia nggak menanggung dosa orang tuanya. Karena ada istilah, maaf ya, kalau di kampung suka ada sebutan apa, anak haram janda, katanya gitu. Ya, itu nggak ada. Yang haram janda itu bapak sama maknya mungkin. Ya, anaknya, bayinya itu suci, bersih, sekalipun orang tuanya itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal nanti bagaimana orang tuanya, fa'abawahu, kata Nabi, bagaimana kedua orang tuanya. Ya, apakah yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan dia sebagai majusi. Nah, tinggal orang tuanya yang mengolah keadaan fitrah si anak tersebut. Nah, makanya salah satu tanggung jawab kita sebagai orang tua, yang pertama menjaga fitrah imaniyah, kesucian dalam segi keimanan anak-anak kita. Itu diantaranya baru lahir dalam dunia, telinganya sudah diperdengarkan dengan apa? Dengan kalimat-kalimat thayyibah, diantara dua kalimat syahadat. Karena dulu kita waktu di alam arwah Pak, pernah ditanya sama Allah, ya, nih, arwah manusia ini dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat sebelum muncul ke alam dunia itu hidup bareng di alam arwah. Ini kalau orang kadang sedang ngumpul kita malam ini, ya Pak, ya, sesungguhnya kita pernah ketemu di alam arwah, cuma kita belum sadar. Ya, karena kata ulama, setiap orang yang pernah berjumpa di alam arwah maka dipertemukan kembali di alam dunia. Ya, waktu di alam arwah itu kita pernah ditanya sama Allah. Apa kata Allah? Ya arwah, alastu bi rabbikum. Hai arwah manusia, bukankah aku ini sebagai Tuhan dan pencipta kalian, kata Allah. Begitu arwah diciptakan sama Allah, pertama kali Allah tanya kepada mereka, ya, pengakuan mereka, apakah mereka mengakui Allah sebagai Tuhan dan penciptanya. Maka seluruh arwah manusia bareng-bareng menjawab, kompak dan serempak, memberikan satu jawaban yang sama, termasuk ruh kita saat itu pun menjawab. Apa kata arwah? Qalu bala syahidna. Mereka berkata semua arwah manusia, ya Allah, benar, kami mengakui, kami berjanji, kami berikrar bahwa Engkau adalah sebagai Tuhan dan pencipta kami. Coba, itu kalimat syahidina di alam dunia dari asyhadu alla ilaha illallah. Makanya kenapa itu bayi baru lahir diazanin, supaya syahadat yang pernah dia ucapkan, yang dia pernah ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlupakan ketika dia hidup di alam yang baru, namanya alam dunia. Ya, ini alhamdulillah, ya. Jadi fitrah imaniyah sudah terjaga, ya, sejak kita lahir ke alam dunia dengan cara orang tua kita mengadzankan di telinga kita, ya, dan sekali juga mengqomatkannya.
Yang kedua, fitrah amaliyah, kesucian secara amal. Nah, di antara perkara yang dianjurkan ketika orang dapat keturunan ya, dapat anak ya, lahir baik laki maupun perempuan di usia 7 hari, ada 3 perkara yang disunahkan. Apa itu? Pertama, sunnah diakekahkan ya. Kalau kita mampu tuh ya, begitu dapat 7 hari kelahiran anak kita, itu ada anjuran dalam agama. Pertama, sunnah mengakekahkannya. Kalau laki 2 ekor kambing gitu ya, kalau perempuan 1 ekor. Kemudian ngapain lagi? Yang kedua, cukur rambut ya, mencukur rambutnya. Kemudian tuh rambut ditimbang pakai emas, ya duitnya disedekahin. Gitu kan? Yang ketiga, apalagi dikasih nama dengan nama-nama yang baik ya. Nah, ini 3 perkara ini afdolnya, sunnahnya dilaksanakan di hari yang ke-7. Bagaimana kalau kita belum mampu? Ya nggak apa-apa ya. Nah, juga perkara sunnah kan, ya boleh kelipatan 7, hari 14 ya, hari 21 dan seterusnya. Bahkan akekah itu tidak lepas kesunahannya sampai anak kita balik. Ya, kalau sudah balik, itu kesunahannya pindah buat anaknya. Jadi sekarang ini kalau bapak, kalau misalnya dulu ya belum diakekain sama orang tua, sekarang alhamdulillah ada rezeki ini, kita mampu. Boleh kita beli kambing 2 ekor, sembelih, panggil pengajian, niat akekah buat diri kita. Itu juga masih masuk kategori sunnah. Ya, yang aneh begini nih, kalau pas akekah datang hari raya korban, ya kadang-kadang panitia korban suka nanya begini, Pak Haji ini mau ngapain? Saya mau korban. Udah akekah belum Pak Haji? Belum. Kata panitia begini, kagak sah Pak Haji katanya korbannya kalau belum akekah. Jadi gimana? Ini buat akekah dulu ya. Lah kan cuma 1. Iya nggak apa-apa, utang dulu 1. Ya nanti tahun depan 1 lagi jadi 2. Itu ada orang mau korban jadi malah utang Pak ya. Karena akekah Pak, sunahnya 2 ya. Jadi orang mau korban dulu atau akekah dulu terserah, itu pilihan. Ya. Kalau memang momentumnya pas korban, ya Idul Adha, ya abdolnya korban berarti. Sekalipun belum akekah nggak apa-apa. Ya, karena kedudukannya dua-duanya sama-sama sunnah. Bahkan afdolnya saat itu, karena itu tanggal 10 Dzulhijjah, dianjurkannya adalah untuk berkorban. Ya, jadi kalau kita punya rezeki nih, ya boleh kita akekah buat diri kita. Kalau kebetulan kita belum mampu untuk akekah, keburu masuk hari raya korban, gitu ya, kita korban dulu. Ya, nggak apa-apa. Itu apa? Itu bentuk daripada fitrah amaliyah, buat menjaga kesucian secara amal. Ya. Udah selesai itu, kemudian anak kita beranjak nih, ya, menjadi ya dari sobiyun, ya dari bayi, ya sekarang menjadi waladun, seorang anak usia tamyiz. Ya sampai kapan itu kewajiban khitan, ya dianjurkan buat orang tua sampai menjelang anak sebelum balik. Ya Pak ya, ini hukum mengkhitan anak Pak. 3 imam mazhab sepakat, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal sepakat itu khitan hukumnya wajib. Ya kecuali Imam Abu Hanifah, kalau beliau berpendapat hukumnya sunnah. Ya, tapi 3 imam ini termasuk imam kita, Imam Syafi'i, itu menjadikan khitan adalah salah satu perkara wajib yang harus dilakukan untuk setiap muslim. Bahkan bukan cuma laki, termasuk perempuan. Ya, sekalipun khilaf ya, untuk perempuan ini ada khilaf dalam kalangan ulama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi untuk ikhtiyat ya, untuk memegang hukum, maka lebih baik kalau kita punya anak baik laki maupun perempuan, dua-duanya wajib dikhitan. Ya, itu hukum khitan dalam agama. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa khitan itu baik laki maupun perempuan sama-sama wajib. Termasuk malam hari ini nih, ya, Bang Irwan ya sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu menjaga anaknya dari segi fitrah amaliyah, yaitu khitan. Jadi bahkan dulu ada sahabat Nabi masuk Islamnya udah tua ya, kata Nabi aslim waqtatin, karena Nabi gitu. Kalau sudah masuk Islam, ya sekarang tugas mulai berkhitan, ya Pak ya. Jadi para sahabat itu yang belum masuk Islam, kalau sudah tua-tua mereka itu dianjurkan sama Nabi untuk berkhitan. Ya, karena khitan ini memang ya sekalipun ini
syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim itu waktu pertama kali dapat perintah hitam usia 80 tahun. Ya Bro ya, 80 tahun kemudian datang perintah kita, maka beliau segera berhitam. Nah, mulai dari situlah seluruh para nabi, para rasul dan para umat-umatnya diwajibkan untuk berhitam, termasuk kita umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hitam ini bagian daripada menjaga apa? Menjaga fitrah amalia ya dari kita orang tua yang berkewajiban untuk berhitam anak-anak kita. Alhamdulillahirabbil alamin.